ونستعين والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن والاه أما بعد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga pada malam yang berkah, malam yang suci di bulan Ramadan ini, Allah masih memberikan kita izin, memberikan kita kesempatan berkumpul, bersilaturahim di masjid yang penuh mubarakah ini. Salawat dan taslim senantiasa tercurah atas baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat jamaah tarwih rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini itu adalah permainan, adalah perlombaan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kalian, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Jamaah sekalian, sepertinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan kepada hambanya, Allah mengisyaratkan kepada hamba-hambanya, wahai manusia, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini itu adalah perlombaan dan sesuatu yang melalaikan. Kalian manusia hanya sibuk mencari harta, kalian manusia hanya sibuk mencari materi, kalian manusia hamba-hambaku sibuk mencari harta, kekuasaan, jabatan, kenikmatan dunia. Lalu kalian hambaku, kalian manusia lupa beribadah kepadaku. Kalian manusia hambaku lupa tugasnya sebagai seorang hamba kepadaku. Jamaah tarwih rahimakumullah. Di dalam Al-Quran memang pernah diceritakan bahwa hakikat kehidupan dunia ini itu adalah perlombaan. Di dalam perlombaan ada yang menang dan ada yang kalah. Kemudian Al-Quran memberikan peringatan kepada hamba-hamba Allah. Apa kata Al-Quran? Alhaakumut takatsur, sungguh kalian telah lalai. Siapakah hamba Allah yang lalai? Siapakah hamba Allah, makhluk Allah yang lalai? Kata Al-Quran, dialah hamba Allah yang tidak menggunakan waktu yang Allah berikan untuk beribadah. Hamba Allah yang lalai, dialah hamba Allah yang sibuk mencari harta, dialah hamba Allah yang sibuk mencari materi, jabatan, kekuasaan, sanjungan, kehormatan, kenikmatan dunia. Itulah hamba-hamba Allah yang lalai, kata Al-Quran. Kapan mereka sadar? Kapan mereka berhenti dari kelalaiannya? Kata Al-Quran, hatta durtumul maqabir, sehingga kalian masuk ke dalam pekuburan. Barulah hamba Allah sadar, barulah mereka sadar ketika dirinya telah masuk di alam kubur, ketika dirinya telah dikuburkan. Barulah mereka sadar ketika dirinya telah wafat, telah meninggal. Jamaah kalian, betapa indahnya sindiran yang digunakan Al-Quran. Al-Quran menggunakan sindiran kata al-maqabir.
Di dalam ilmu saraf, kata al-maqabir bermakna tempat. Al-maqabir hatta dzurtumul maqabir bermakna pemukiman. Sepertinya hadirin, Allah ingin menyampaikan kepada hambanya, Allah ingin mengisyaratkan kepada hambanya, wahai hambaku, wahai manusia, silakan kalian menumpuk-numpuk harta, silakan kalian mencari harta, silakan kalian mencari materi, membangun istana, membangun perumahan, membangun pemukiman yang megah dan luas. Tapi ingat kata Al-Quran, ada satu pemukiman yang menunggu kalian, ada satu perumahan yang menunggu kalian. Kata Al-Quran, hatta dzurtumul maqabir, perumahan pekuburan indah. Semua hamba Allah, setiap manusia pasti akan masuk ke dalam pekuburan. Jamaah tarwih rahimakumullah. Kehidupan kita itu sangatlah singkat. Allah tidak memberikan waktu, Allah tidak memberikan usia, Allah tidak memberikan umur kepada hambanya begitu panjang, begitu lama. Kedengarannya hadirin, umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kedengarannya umur seperti itu sangatlah panjang, sangatlah lama. Tapi ternyata begitu kita lalui 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun berlalu begitu saja tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan. Menurut Syekh Ibnu Athaillah, yang merusak manusia ketika manusia berangkat dari perasaannya, bukan berangkat dari apa yang ada di hadapannya. Apa maknanya hadirin? Yang merusak manusia, yang merusak hamba-hamba Allah ketika dia masih merasa dirinya muda. Yang merusak manusia ketika dia masih merasa dirinya remaja, masih merasa dirinya tidak tua, masih merasa dirinya ABG. Itulah yang merusak manusia. Dia tidak sadar bahwa umurnya sebentar lagi dipanggil oleh Allah. Dia tidak sadar bahwa sebentar lagi malaikat maut akan datang menjemputnya. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, itulah yang merusak hamba-hamba Allah. Jamaah tarwih rahimakumullah. Sungguh merupakan bahan renungan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh kalian manusia berada di dalam kerugian. Siapakah hamba Allah yang merugi? Siapakah makhluk Allah yang merugi? Siapakah hamba-hamba Allah yang merugi? Kata Al-Quran, dialah hamba Allah yang sibuk mencari harta, tidak mencari ilmu, tidak mencari pahala, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Itulah hamba Allah yang merugi. Kapan mereka berhenti dari kerugiannya? Ketika malaikat maut datang untuk menjemputnya, ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya, ketika malaikat maut datang untuk memisahkan antara ruh dan jasadnya, barulah mereka sadar ternyata malaikat maut telah ada di hadapanku. Barulah mereka sadar ternyata Allah telah memanggilku. Barulah mereka sadar ternyata semua waktu yang Allah telah berikan kepadaku tidak kugunakan dengan sebaik-baiknya. Barulah hamba Allah sadar ketika malaikat maut telah menjemputnya. Jamaah tarwih rahimakumullah. Ketika Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan hambanya kesempatan berupa melangkahkan kaki ke masjid, maka langkahkanlah kaki tersebut. Jangan tunggu hadirin, kaki kita sudah tidak bisa melangkah ke masjid. Jika Allah masih memberikan kita kesempatan bersama kedua orang tua, maka gunakanlah kesempatan tersebut untuk berbakti,
berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan pernah kita lewatkan kesempatan yang Allah berikan berlalu begitu saja. Banyak orang, banyak hamba Allah masih ingin bersama kedua orang tuanya, tapi Allah tidak berikan. Banyak hamba Allah masih ingin melihat kedua orang tuanya, Allah tidak berikan. Banyak orang hadirin masih ingin melihat senyuman kedua orang tuanya, tapi Allah tidak berikan. Jamaah sekalian, di dalam sebuah riwayat, di dalam sebuah sejarah diceritakan bahwa seorang ulama besar, seorang kiai besar, seorang guru tak, ibunya meninggal dunia. Beliau menangis teraung-aung. Guru tak ini, kiai ini, ulama ini menangis terseduh-seduh ketika ibundanya meninggalkannya untuk selama-lamanya. Seorang jamaah berkata kepadanya, "Wahai syekh, wahai kiai, wahai guru tak, janganlah engkau menangis seperti itu. Nanti jamaahmu akan lihat." Apa kata syekh? Apa kata ulama tersebut? "Wahai jamaahku, aku menangis seperti ini bukan karena wafatnya ibuku. Aku menangis seperti ini bukan karena meninggalnya ibuku. Aku tahu betul, aku paham betul bahwa Allah pasti akan memanggil hambanya. Aku tahu bahwa Allah pasti akan memanggil seluruh makhluknya. Aku menangis karena dengan meninggalnya ibuku, pintu utamaku menuju surganya Allah telah tertutup rapat-rapat. Ketika ibuku masih hidup, aku masih bisa membelikan makanan yang dia inginkan. Ketika ibuku masih hidup, aku masih bisa membelikan pakaian yang dia mau. Ketika ibuku masih hidup, aku masih bisa menghormatinya, mencium kedua tangannya, berbakti, bahkan memuliakannya. Tapi kini ibuku telah meninggalkanku untuk selama-lamanya, maka pintu utamaku menuju surganya Allah telah tertutup rapat-rapat. Maka dari itulah aku menangis." Jamaah tarawih rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini, gunakanlah kesempatan, gunakanlah waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah kita lewatkan kesempatan tersebut tanpa berbuat baik, tanpa berbakti kepada kedua orang tua, dan capailah ridha Allah menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.